karena hiruk pikuk pentas politik nasional itu seolah-olah jangankan masyarakat umum, para elit politik itu seolah-olah lupa bahwa hari ini adalah hari kebangkitan nasional, satu peristiwa yang ditandai kelahiran organisasi masyarakat Budi Utomo, di mana banyak tokoh terkait dengan pergerakan Budi Utomo ini ya. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada H.O.S. Cokro Aminoto, ada Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan lain-lain. Itu membentuk satu ormas gitu ya, yang terdiri terutama kaum intelektual untuk mengikat satu kesadaran dalam sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, di mana latar belakang pendirian ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah mereka melihat penderitaan rakyat atau masyarakat yang sudah terlalu lama akibat penjajahan. Kemudian mereka punya kenangan masa lalu tentang kejayaan bangsa, belum ada bangsa Indonesia, tapi ya barangkali Majapahit, kemudian Kerajaan Medang dan seterusnya. Nah, peristiwa 1908 itu kemudian pada 20 tahun kemudian itu lahirlah Sumpah Pemuda. Ini ada satu keberlangsungan semangat kebangsaan yang mewarnai kaum intelektual dan kaum muda ya. Nah, puncak dari kebangkitan nasional itu adalah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, sehingga kalau terhitung sejak kebangkitan nasional itu sekitar 37 tahun. Bisa kita bayangkan kesabaran mereka dalam meniti puncak yang disebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kaitannya dengan apa yang sekarang kita hadapi sebagai satu bangsa yang terus berjalan, itu saya kira perlu ada revitalisasi kebangkitan nasional ya. Kita masih punya, kalau itu kita anggap sebagai satu faktor pendorong, itu kita masih banyak warga miskin yang kalau kita ilustrasikan 300 stadion sekapasitas JIS atau GBK itu baru bisa menampung kaum miskin 300 stadion sepak bola. Bahkan kalau menggunakan pendekatan Bank Dunia itu lebih banyak lagi stadion yang kita butuhkan untuk menampung warga miskin. Ini satu catatan yang masih tersisa dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian fenomena pengangguran yang juga semakin marak, kemudian iklim investasi yang juga belum kondusif. Apa koneksinya dengan masa lalu yang berupa kebangkitan nasional? Nah, kalau kita lihat proses perjalanan sejarah mulai dari lahirnya Budi Utomo, tekad Sumpah Pemuda tahun 1928, kemudian dipuncaki oleh kemerdekaan Indonesia, maka yang bisa mengkoneksikan dengan sejarah perjalanan bangsa kita itu adalah apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, especially pasal 33. Nah, kalau apa yang diupayakan oleh Mr. Prabowo melalui
koperasi, ya terlepas dari perdebatan masalah teknis dan politis, tapi secara apa namanya, basis konstitusi itu jelas itu diamanatkan di pasal 33 ayat 1 ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selama ini kalau kita mau secara jujur menilai, itu justru bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalau kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar, maka negara, dalam hal ini pemerintah, itu punya kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat Pancasila, ada aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini belum terwujud. Sehingga alih-alih pasal 33 di mana kekayaan yang ada di perut bumi Indonesia itu menjadi pendorong kemakmuran dan keadilan sosial, itu justru yang terjadi adalah kesenjangan yang kian melebar. Nah, ini barangkali bisa menjadi latar belakang kebangkitan nasional jilid 2, sehingga Mr. Prabowo, ya, kita bayangkan sebagaimana Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian H.S. Cokroaminoto, kemudian Dr. Rajiman, itu melihat realitas yang pada saat itu mereka lihat. Mr. Prabowo dengan teman-teman seperjuangannya itu melihat realitas yang sekarang harus diperjuangkan. Sudah inline kalau Mr. Prabowo mengatakan bahwa saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Itu inline dengan apa yang dulu dipikirkan oleh para pendiri bangsa, bahwa belibet masalah politik ini yaitu ya realitas yang harus dihadapi oleh Mr. Prabowo. Kita sebagai rakyat tidak berharap Mr. Prabowo tenggelam dalam belibet itu, tapi justru Mr. Prabowo bisa mengurai dan menjadi peletak dasar untuk next step, sehingga pemerintahan berikutnya, entah siapapun nanti yang akan melanjutkan, entah Mr. Prabowo sendiri atau orang lain, itu kita bisa menatap 2045 itu kita anggap, bisa kita sebut sebagai momen kemerdekaan kita jilid 2, kemerdekaan dari dalam pengertian yang luas ya, artinya kita merdeka, tidak ada lagi masyarakat yang miskin, kita menjadi pemimpin minimal ASEAN dulu, kita tidak dilecehkan sebagai satu bangsa yang besar. Maka sekali lagi, it's your time Mr. Prabowo untuk kembali mengingat apa yang pernah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Salam.